Di dalam Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Belum pada aman ini ya. Efesus 3 ayat 20. Kita akan baca bersama-sama. Amin. Karena cuma satu ayat. Efesus 3 ayat 20. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama saudara. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ketika Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, maka kuasanya itu membuat sesuatu yang gak biasa terjadi. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka hasilnya bukan sesuatu yang biasa. Amin. Apa yang Tuhan kerjakan sungguh amat baik. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ketika penciptaan, maka setiap Tuhan selesai menjadikan sesuatu, maka kata Tuhan apa dikatakan? Semuanya sungguh amat baik. Artinya apa yang dikerjakan Tuhan itu jauh melampaui ekspektasi manusia. Amin. Apa yang kita harapkan, mungkin itu sepertinya yang terbaik, tapi dengar baik, apa yang Tuhan berikan itu jauh lebih baik. Mari perhatikan lebih baik, saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Amin. Kita percaya saudara, ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka hasilnya bukan standar manusia. Hasilnya adalah standar Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Ketika kita menjadi orang yang membiarkan Roh Kudus bekerja atas hidup kita, maka yang dihasilkan bukan sesuatu yang standar. Amin. Haleluya. Yang dihasilkan adalah sesuatu yang melampaui pikiran kita. Bahkan dari apa yang kita harapkan. Dan kita bisa tercengang, wow, Tuhan itu Tuhan yang dahsyat luar biasa. Bahkan dia melampaui segala pikiran manusia. Artinya apa? Pikiran orang-orang pintar hari ini saudara, yang mungkin secara hidup, matematika, fisika, secara kedokteran, mereka lebih pintar daripada kita. Tapi Tuhan kita jauh melebihi itu. Haleluya. Pak Kevin tadi contohnya saudara. Haleluya. Kurang pintar apa dokternya? Kurang sekolah apa saudara? Haleluya. Salah satu rumah sakit terbaik di Harapan Indah saudara. Haleluya. Tetapi ternyata analisanya dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Artinya hari ini saudara, ketika kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, yang terjadi hasilnya bukan sesuatu yang biasa, tetapi adalah sesuatu yang melampaui pikiran kita. Amin. Bahkan gak bisa kita pikirkan dengan akal sehat, kok begitu ya. Amin. Medis boleh bilang, ada pak, kita USG gitu kan. Tapi ternyata begitu sudah di CT scan saudara, haleluya, CT scan itu kan yang paling mutakhir ya, paling jelas. Dan tiba-tiba gak ada saudara, amin. Ini dahsyat luar biasa, amin. Pak Kevin disembuhkan Tuhan bukan pada saat saya datang saudara. Haleluya. Tapi pada saat kemarin, hari Minggu, dia ikut online di kita. Yang membawakan firman Tuhan Pak Oscar waktu itu. Dia merasakan ada sesuatu yang menjamah hidupnya. Haleluya, yang tadinya dia lemes, Pak, saya bergairah banget. Saya ketemu saja di kompleknya, dia udah sambut saya di kompleknya, padahal masih jauh itu saudara. Haleluya. Artinya kuasa Tuhan itu kuasa yang jauh melebihi dari pikiran kita. Amin. Bahkan apa yang kita harapkan. Amin. Tuhan jauh melebihi ekspektasi kita. Jadi hari ini, kalau engkau diizinkan Tuhan mengalami kegagalan apa yang kau harapkan sepertinya enggak pernah berhasil. Karena dengar baik, yang Tuhan berikan jauh dari apa yang engkau doakan. Yang Tuhan berikan jauh melebihi apa yang kau pikirkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekitar tahun 2017 saudara. Berarti sekitar 6 tahun yang lalu saudara. Saya juga pernah divonis oleh dokter saudara.
Nah, penyakitnya adalah kardiomegali, saudara. Kardiomegali itu pembangkakan jantung, saudara. Jadi waktu itu kita sering melayani di daerah Kelapa Gading, saudara. Biasanya kalau melayani di rumah-rumah, di persekutuan-persekutuan doa, pulangnya pasti makan gitu, saudara ya. Nah, saat itu makanannya enak, saudara. Nasi goreng ikan asin, ikan teri Medan, saudara. Waduh, siapa yang gak ngiler, saudara. Saya habis hampir 1,5 piring saat itu, saudara. Pulang gak apa-apa, saudara. Naik motor dari Kelapa Gading, pulang masih gak apa-apa. Besoknya, saudara, paginya itu anak saya sakit, radang. Dan dia sesak begitu. Paginya saya masih ke rumah sakit Hermina, saudara. Masih antar dia pakai mobil. Begitu pulang, saudara, sore, kepala saya di sini sakit banget. Gak bisa gerak, saudara. Gak bisa gerak sama sekali. Malam jam 8, aduh, ini gak bisa, mah. Saya harus ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, saya gak bisa pakai mobil lagi. Saya telepon itu Bluebird, saudara. Dan di Bluebird, Pak, udah taruh ini di GPS-nya, Hermina Kemakmuran Bekasi. Saya mau di situ. Saya tidur saja, saudara, di mana? Di Bluebird itu. Dan ketika masuk IGD, saudara, saya masih bisa jalan tapi sempoyongan, saudara. Saya masuk aja langsung cari tempat tidur, saudara. Saya taruh. Biarin itu. Suster-suster tuh hampirin saya. Bapak sakit apa? Nggak tahu, dok. Nggak tahu. Ini saya sakit. Kaku sekali, saudara. Sangat kaku, gitu. Dan saya lemes sekali. Dan begitu ditensi, saudara, yang tadinya suster-suster itu gak sigap, ya udah ini paling bapak apa sih sakitnya gitu kan. Begitu ditensi, saudara, tensi saya itu 220/120. 220/120 dan itu tinggi sekali. Yang tadinya hanya ya santai-santai saja, tiba-tiba itu gerak cepat, saudara. Seluruh isi IGD itu gempar, saudara. Gempar, dan akhirnya saya dikasih obat yang harus dikasih di bawah lidah, saudara. Ini kasih di bawah lidah supaya itu bisa turun, dan turunnya itu juga nggak bisa normal, masih 180, saudara. Teman saya dokter katakan, aduh Paulus, ada teman saya 25 tahun baru 180 per berapa, itu sudah stroke. Amin. Tapi kamu 220/120 itu kalau bukan pertolongan Tuhan, wah udah nggak tahu apa, saudara. Saya seminggu di rumah sakit, saudara, tapi bukan hanya darah tinggi saja, ternyata hari besoknya saya cek rongsen, saudara. Di rongsen itu jelas sekali keterangan dari hasil rongsennya, saudara. Ada pembengkakan jantung ke kiri, sebelah kiri. Bengkak, saudara. Besoknya, Pak, kita mau USG. Di USG juga, saudara, jantung saya. Begitu di USG, Pak, ini bukan hanya bengkak, tapi saya melihat ada penyempitan, ada koroner di sini. Waduh, haleluya. Jadi siap-siap bypass, siap-siap ini, saudara, gitu kan. Tapi setelah 1 minggu, saya berdoa sama Tuhan, apa benar gitu kan, jantung saya bermasalah seperti itu. Lalu saya ikutin apa kata dokter, saudara. Saya pakai BPJS waktu itu. Pak, kami nggak bisa menentukan mana penyempitan yang terjadi. Bapak harus CT scan. Nah, CT scan di sini nggak ada, Pak. Yang bisa sampai lihat, sampai aorta, sampai serabut-serabut kecil dari jantung itu nggak bisa, Pak, di Hermina. Rumah sakit besar swasta juga nggak bisa. Alat itu saat itu 2017 hanya ada di Cipto, di RSCM, saudara. Jadi saya bolak-balik ngurus 1 bulan sendiri, saudara. Saya di RSCM itu pakai BPJS, bolak-balik, saudara. Dan yang dicek itu 2 kali. Itu penyempitan di aorta sama di satu lagi mana pokoknya di jaringan jantung itu, saudara. Dan ketika selesai administrasi semua beres, saudara, saya sodorkan ini ke bagian radiologinya. Oh ya, Pak, ini berkas sudah lengkap. Silakan pasiennya dibawa masuk. Pasien. Nih, saya bilang begitu. Dia pikir saya bawa siapa gitu kan, bawa orang tua atau bawa apa. Hah, Bapak pasiennya? Iya. Ngapain, Pak? Masih muda. Kok di situ scan? Nggak tahu, disuruh dokter ke sini. Saya bilang begitu, saudara.
Dan saya pikir begitu masuk di ruangan CT scan, saya pikir petugas itu pakai lengkap ya. Saya pikir saya ditemanin saudara. Enggak saudara. Jadi di meja itu ada earphone yang ini. Jadi kita disuruh tahan napas, kita disuruh ini. Dan dia jauh di ruangan luar yang ada kacanya saudara. Karena ruangan radiologi itu kan radiasinya tinggi. Jadi nggak ada berani orang yang masuk di situ saudara. Karena sangat tinggi sekali. Jadi saya dibiarkan di situ saudara. Tapi akhirnya selesai juga saudara. Begitu hasilnya mesinnya itu rusak saudara. Mesin yang dipakai untuk menerima hasil itu rusak. Harus dibenerin selama 2 bulan saudara. Dan akhirnya selama 2 bulan saya menunggu. Tetapi ketika 2 bulan saya ambil hasilnya. Begitu lihat, sama seperti Pak Kevin, saya nggak ngerti ini apa gitu kan. Tapi saya foto, saya capture ke teman dokter, dok, ini saya masalah apa? Dia baca hasilnya, dia cari ini. Hah, Pak Udus, kamu nggak ada masalah ini jantungnya, yang benar dok. Iya itu nggak ada. Yang katanya kemarin pemegang jantung nggak ada. Yang katanya koroner nggak ada, nggak kelihatan di situ. Itu hasil CT scan saudara. Tapi untuk meyakinkan saudara, saya kembali ke rumah sakit Hermina saudara. Saya ketemu sama dokternya di sana, antri saudara. Antri untuk yang terakhir kalinya di sana saudara. Saya antri, ketika antri saudara. Begitu giliran saya, dia lihat. Oh ya kemarin ini ya CT scan ya, ke ini ya, iya. Mana hasilnya? Dia lihat semua, dia terawang. Besok gak usah datang lagi. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Dan dia nggak menemukan saudara penyempitan jantung di mana, dan dia nggak menemukan pembengkakan jantung di mana. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang bekerja jauh melampaui segala pikiran kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yang masih ragu akan kuasa Tuhan, yuk hari ini kita pastikan bahwa hidup kita ini menjadi hidup yang berharga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan membela setiap kehidupan kita. Tidak ada perkara yang tidak bisa ditangani oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Manusia walaupun dia sampai profesor doktor, tapi punya keterbatasan. Tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah terbatas. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, ketika Tuhan kita biarkan untuk tinggal dalam hidup kita, dan dia ada dalam setiap perkara hidup kita, maka yang dihasilkan dari karya Tuhan adalah sesuatu yang melampaui ekspektasi kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini jangan puas dengan apa yang kita doakan, tapi mari kita puas dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita doakan mungkin bisa saja tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, tapi dengar baik, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kita akan belajar saudara, bagaimana ketika Tuhan ada di dalam setiap perkara hidup kita dan dia bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Saya pelajari ada 3 hal saudara hari ini. Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita ketika dalam situasi apa saudara. Kita dalam Efesus 3 tadi, kita kembali. Tapi kita kembali kita mundur ke ayat yang ke-17. Efesus 3. Saya bacakan dari ayat 14 saja saudara. Ayat 14. Kita mulai dari ayat 14. Jadi ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, itu dalam kondisi apa? Tuhan bisa bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, perhatikan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Yang pertama, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara? Yang pertama, ketika kita mengizinkan Kristus tinggal di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan bisa bekerja maksimal ketika kita menyediakan hidup kita terbuka untuk Kristus diam di dalam hidup kita. Hari ini kita menyediakan tempat yang layak enggak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita menyediakan tempat yang terbaik enggak ketika kita minta Tuhan untuk singgah di dalam hati kita dan menetap dalam hidup kita. Apakah kita memberikan tempat yang enggak layak sehingga dia enggak mau lagi untuk tinggal dalam hidup kita? Tapi dengar baik, setiap kita yang menerima Tuhan dalam hatinya,
maka setiap hidup kita akan alami yang namanya pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Haleluya. Bukan hanya perkara materi saudara, tapi perkara rohani. Tuhan akan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengenal keajaiban Tuhan, keagungan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan Engkau baik dan luar biasa. Amin. Kita buka dalam Yohanes 15 saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 saudara. Dikatakan apa saudara? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Artinya dahsyat saudara. Ada penyediaan Tuhan yang luar biasa buat setiap kehidupan kita yang mau membiarkan Roh Kudus, yang membiarkan Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya, saya percaya setiap orang hari-hari ini yang menjadikan Kristus diam di dalam hidupnya, maka perkara dalam hidupnya akan menjadi perkara yang ajaib. Amin. Haleluya, karena setiap saat dia selalu mengucap syukur dalam keadaan lembah kekelaman pun. Dia akan bersyukur kepada Tuhan. Ini dahsyat loh saudara. Amin. Haleluya, kita diajar Tuhan untuk segala sesuatu kita mengucap syukur. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saya percaya setiap orang yang dalam hatinya ada Kristus, maka di dalam hidupnya ada ucapan syukur yang tidak akan pernah terputus. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada tahun 2016 menjelang 2017 saudara, saya punya klien yang memaksa saya saat itu untuk mengerjakan perizinan yang gak pernah saya bisa saudara. Jadi perusahaan ini tadinya adalah perusahaan fotografi ketika dia buat akte pendirian lewat kami saat itu. Dan tiba-tiba 2017 dia dapat partner lain dan dia membangun usaha baru yang namanya distribusi alat kesehatan saudara. Dia jual yang namanya ya, barang-barangnya dari Jerman, dari ini apa namanya saudara, yang dimasukkan ke dalam ini untuk jantung apa segala macam itu. Dia importer itu, salah satu importer itu. Dan dia menyuruh saya, Pak Paulus, kan dari dulu perizinan kami yang ngurus Pak Paulus. Udah, kami minta Pak Paulus untuk mengurus izin alat kesehatannya. Saya katakan, Pak, sama direkturnya saudara, saya nggak biasa urus ini Pak, Bapak cari konsultan lain aja. Enggak, saya nggak mau cari konsultan lain, saya mau pakai Bapak. Udah, ini ada transport dan ini ada uang diklat di Kementerian Kesehatan sedang ada diklat. Haleluya, saya dipaksa saudara. Padahal saya bukan staf dia, tapi saya konsultan freelance sebenarnya gitu. Dalam hati kok kenapa nggak nyuruh stafnya aja datang ke sana. Tapi kok nyuruh saya dimodalin ke sana saudara. Dan akhirnya saya diklat waktu itu 1 hari. Dan saya kerjakan izinnya satu itu saudara, dan selesai selama 1 bulan. Padahal pada saat itu izin alat kesehatan itu sangat susah. Orang ngurus 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai setahun kadang nggak selesai saudara. Tapi hari itu saya 1 bulan bisa selesaikan. Akhirnya perusahaan ini ternyata punya sister company saudara. Dan semuanya itu bergerak di bidang alat kesehatan. Akhirnya semua perusahaan di bawah dia saudara mengurus izin alat kesehatan melalui saya, saudara. Dan tahun 2018-2019 sudah banyak perusahaan yang saya buat izin alat kesehatannya. Dan saya jadi salah satu konsultan yang khusus, saudara, untuk menangani alat kesehatan. Amin. Masuk 2020, saudara. Maret 2020 kita semua tahu apa yang terjadi, saudara. COVID melanda, semua perusahaan gulung tikar. Bukan hanya gulung tikar, dipaksa tutup karena social distancing, ya. Perusahaan tutup, tapi yang boleh buka adalah perusahaan yang
perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan. Jadi mulai bulan Mei itu banyak orang yang tadinya usahanya jualan apa, akhirnya banting setir jualan masker, jualan hand sanitizer, dan jualan apa itu alat PCR, saudara. Semuanya itu beralih dari situ. Karena apa? Kalau nggak begitu, usahanya nggak boleh buka. Kalau dia berganti usahanya menjadi usaha kesehatan, maka 50% karyawannya bisa masuk. Haleluya. Jadi banyak orang hari itu, saudara, berbondong-bondong mendirikan perusahaan alkes dan mengganti usahanya menjadi perusahaan alkes. Dan saat itu banyak orang kebingungan bagaimana cara mengurus izinnya. Haleluya. Dan mereka mencari banyak konsultan. Tapi mungkin susah didapat, saudara. Dan saya satu-satunya orang yang bisa mengerjakan itu. Amin. Haleluya. Jadi di saat itu, banyak orang kehilangan banyak pekerjaan. Kehilangan banyak kontrak kerja. Karena bank saat itu juga nggak memberikan kredit, saudara. Teman-teman saya notaris juga sudah teriak, waduh. Ada yang mengembalikan SK-nya ke Kementerian Hukum, saudara. Karena sudah nggak sanggup lagi, saudara, melanjutkan usaha notarisnya, saudara. Tapi saat itu, saudara, saya begitu kebanjiran banyak pekerjaan. Karena banyak orang meminta saya untuk mengurus izin alat kesehatan. Amin. Haleluya. Sehingga saya terselamatkan, saudara. Yang tadinya saya harus juga menderita mungkin. Sepi gak ada pekerjaan. Tapi dengar baik. Sebagaimana Yusuf dipelihara Tuhan. Maka Yusuf menolong bangsa Israel pada saat itu. Bukan pada saat terjadi masalah. Tapi sebelum terjadi masalah. Yusuf sudah dipersiapkan Tuhan. Amin. Untuk menjadi berkat. Menjadi keselamatan bagi bangsa Israel. Amin. Haleluya. Dan Tuhan menolong saya bukan di saat COVID, saudara. Tapi Tuhan menolong saya jauh sebelum terjadi COVID. Amin. Kalau saya nggak ambil pekerjaan yang dulu dipaksa sama klien saya, saudara, mengurus izin alat kesehatan, saya nggak tahu 2020 keadaan saya bagaimana, saudara. Amin. Artinya hari ini, saudara, setiap kita yang menjadikan Kristus diam di dalam hidup kita, maka ada perkara-perkara yang jauh melebihi pikiran kita. Apa yang gak kita bayangkan ternyata ini loh maksud Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi yang jadi masalah hari ini, kita siap gak menjadi Yusuf, saudara? Yang belum dia mencapai yang namanya kesuksesan yang Tuhan sudah berikan. Dia mengalami yang namanya ditindas. Dia mengalami yang namanya dikucilkan. Bahkan dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia dijual. Dia difitnah. Amin. Dengar baik. Dia banyak mengalami sesuatu yang sulit. Tapi dengar baik. Orang yang dalam hidupnya selalu menyimpan kebenaran Tuhan. Maka dia akan punya perkara yang dahsyat. Dan dia selalu akan menerima perkara yang ajaib yang melampaui segala pikirannya. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yang pertama, saudara, bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita membiarkan Tuhan masuk dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan masuk, saya percaya dia bukan Tuhan yang berdiam diri, tapi dia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini percaya, saudara, kalau Tuhan ada dalam hidupmu, dia bukan Tuhan yang berdiam diri, tetapi dia Tuhan yang bekerja, mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita kembali dalam Efesus 3 tadi, saudara, ayat yang ke-17. Tuhan bekerja dalam hidup kita ketika apa, saudara? Ayat yang ke-17, Efesus 3 ayat 17, dikatakan apa? Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar. Amin. Tuhan bisa bekerja dalam setiap kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang berakar. Amin. Haleluya. Kita menjadi orang yang berakar di hadapan Tuhan. Saya percaya orang kalau berakar, maka dia akan menjadi pohon kehidupan yang bertumbuh menjadi pohon kehidupan yang tidak akan pernah bisa tercabut. Amin. Dia nggak gampang tercabut oleh apapun, oleh penindasan, oleh apapun yang menyerang hidupnya. Maka dia akan menjadi orang yang walaupun ada badai, tapi dia tetap menari di tengah badai. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini, saudara, ketika engkau mengalami masalah dan engkau berdoa, Tuhan, kok sepertinya aku nggak sukses-sukses.
Tuhan, kok sepertinya aku gak mengalami kemenangan. Tuhan, orang lain lihat Tuhan. Orang lain sudah bertumbuh begitu tinggi, begitu luar biasa. Tapi kenapa aku seperti ini? Dengar baik. Engkau bukannya tidak bertumbuh, tapi engkau sedang bertumbuh. Tapi sedang bertumbuh ke dalam. Amin. Dan ini yang paling penting. Berakar itu berarti kita bertumbuh ke dalam. Amin. Berakar itu berarti kita sedang mencari sumber air. Dan ketika kita sudah menemukan sumber air itu, maka ketika kita menjadi pohon kehidupan yang tumbuh, tidak akan pernah tumbang oleh apapun. Karena akar kita kuat. Amin. Haleluya. Ini yang perlu kita tahu, saudara. Tuhan bisa bekerja secara dasar dalam hidup kita. Kalau kita menjadikan hidup kita berakar di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita baca Yeremia 17, saudara. Yeremia 17. Ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Firman Tuhan dikatakan seperti ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, perhatikan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Setiap kita yang punya akar dan kita bertumbuh ke dalam, kita memperkuat akar kita. Dengar baik. Ketika panas terik itu tidak akan melanda kita. Dan bahkan kita akan punya daun yang tetap hijau di masa paceklik. Dan bahkan di tahun-tahun kering kita tidak pernah khawatir. Karena kita selalu menghasilkan buah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap orang yang dalam hidupnya ada Tuhan yang bekerja. Karena dia mau berakar. Dia mau berakar. Maka ketika dia tumbuh, dia tidak akan pernah gampang dicabut. Amin. Beda yang instan, saudara. Yang cuma instan. Begitu tumbuh, dicabut gampang. Amin. Tapi kita bukan orang gampangan di hadapan Tuhan. Tapi kita orang yang beriman yang sudah berakar. Haleluya. Kalau hari ini pertumbuhanku sepertinya lambat. Bukannya Tuhan gak mengizinkan pertumbuhan. Tapi kita sedang bertumbuh ke dalam. Kita sedang memperkokoh iman kita. Untuk semakin percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Suatu saat, saudara, ada seorang anak muda yang frustrasi. Ketika dia mengalami depresi, dia ingin mengakhiri hidupnya, saudara. Karena dia lihat sepertinya tujuan dia sudah berakhir. Dia gak menemukan tujuan yang jelas lagi. Dia berdoa sepertinya Tuhan gak dengar. Hidupnya hancur. Apa yang dia cita-citakan gak tercapai. Pada saat itu dia pergi ke hutan, dan ketika di hutan sepertinya seolah-olah dia sedang berdialog dengan Tuhan, saudara. Dan ini menjadi titik balik di mana pertobatannya. Dan saat itu dia berkata, Tuhan, aku mau mengakhiri hidupku karena sudah gak ada yang peduli aku. Haleluya. Aku pasang status, aku pasang ini, gak ada yang memperhatikan aku. Amin. Banyak orang hari ini depresi, amin. Butuh tati tayang, amin. Tapi dengar baik, Tuhan menyayangi engkau jauh melebihi dari siapapun, amin. Dari orang terdekatmu kah, dari siapapun. Tuhan menyayangi engkau. Dan Tuhan membujuk dia, anakku, aku begitu mengasihi engkau. Apa Tuhan buktinya engkau mengasihi aku? Lihatlah apa yang kuusahakan, semuanya gak ada yang berhasil. Semuanya berantakan. Lalu Tuhan berbicara kepada anak ini. Engkau lihat di sebelah kirimu ada apa? Aku melihat banyak ilalang, Tuhan. Dan kau lihat di sebelah kananmu apa? Ada pohon bambu yang begitu banyak. Dan Tuhan mulai bercerita, anakku, aku menanam ilalang dan pohon bambu ini pada tahun yang sama. Amin. Tapi pada tahun yang pertama, ilalang sudah mulai tinggi. Tapi pohon bambu tidak kelihatan. Tahun kedua, ilalang semakin tinggi. Dan bahkan ketika diinjak, dicabut bisa. Dan berganti lagi dengan ilalang yang lain. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Pohon bambu gak kelihatan. Tapi mulai tahun ke-6, dengar baik. Di saat seluruh hutan itu sudah dipenuhi dengan ilalang. Barulah muncul pohon bambu bertunas.
Dan tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tunas itu mulai tinggi. Dan ketika dia tinggi, dia jauh melampaui ilalang. Amin. Haleluya. Ketika pohon bambu ini semakin tinggi, dia sudah nggak bisa lagi disejajarkan dengan ilalang tingginya. Amin. Dengar baik, saat itu Tuhan bicara. Aku bukan tidak membuat pohon bambu tidak bertumbuh. Tapi sementara dia sedang bertumbuh ke dalam. Dia sedang memperkuat akarnya. Selama 5 tahun mungkin dia nggak kelihatan. Tapi dengar baik. Tahun ke-6 dia mulai bertunas. Dan ketika dia mulai bertunas, dia memastikan dia akan terus tinggi dan semakin tinggi. Tidak ada yang bisa melebihi ketinggiannya. Amin. Haleluya. Dan ketika dia sudah tinggi, ada angin badai apapun, dia hanya bisa menari di tengah badai, tapi tidak akan pernah tercabut. Tapi dengar baik, ilalang hanya bisa diinjak, hanya bisa dibakar, hanya dibuang di neraka yang banyak kertak gigi. Amin. Pastikan diri kita menjadi pohon bambu hari ini. Yang walaupun banyak tahun-tahun yang menyakitkan dalam hidup kita, menjadi tahun-tahun kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita menemukan Tuhan sungguh-sungguh. Kita menemukan sumber air. Dan ketika kita dapat masa kering apapun, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan dalam hati, aku pohon bambu di hadapanmu Tuhan. Aku bukan ilalang yang gampang tercabut. Aku pohon bambu yang walaupun hari ini aku belum kelihatan, tapi kelak aku percaya ketika aku sudah bertunas dan akan tambah tinggi, maka aku bisa mengatasi segala pepohonan yang ada di hutan dan aku menjadi yang paling tinggi. Dan ketika angin badai apapun menerpa hidupku, tidak akan pernah bisa mencabut aku, karena aku punya akar yang kuat. Amin. Haleluya. Jadi yang kedua, saudara, Tuhan bekerja dahsyat buat setiap kita yang mau berakar di hadapan Tuhan. Amin. Mau kita berakar di hadapan Tuhan? Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, saudara, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita kembali kepada Efesus 3. Efesus 3, ayat yang ke-17 tadi dikatakan. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar, serta, apa saudara? Berdasar di dalam kasih. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita bisa mengenal kasih Allah. Amin. Ketika kita merespon dan kita mengerti bahwa Tuhan kita Tuhan yang begitu mengasihi kita. Amin. Haleluya. Kalau hari ini kau sedang mendapatkan yang namanya masalah yang mungkin gak bisa terselesaikan dengan baik, dengar baik. Hari ini Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Dia menerima hidup kita dengan tangan terbuka. Dan dia siap memulihkan engkau secara dahsyat dan ajaib. Amin. Ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Haleluya. Kasih Kristus itu begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar, begitu panjang. Dan kalau kita mau menyelami, nggak habis-habisnya saudara. Tapi kalau kita ngerti, kita percaya akan kebenaran ini, kita akan menjadi orang yang Tuhan bisa bekerja atas hidupmu. Amin. Haleluya. Tuhan bisa bekerja di atas orang yang dalam hidupnya dipenuhi dengan cinta Tuhan. Amin. Ada gairahnya Tuhan. Amin. Ketika kita mengenal Tuhan, kita punya gairah yang daripada Tuhan, maka Tuhan bisa kerja dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita, saudara. Amin. Haleluya. Enggak peduli siapa kita hari ini. Ketika kita terima Tuhan, terima cinta Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Orang yang punya cinta kuat kepada Tuhan, saya percaya, maka Tuhan bisa kerja dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan bisa kerja dahsyat luar biasa buat setiap kita yang menyediakan hidup kita untuk Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan kita mau berakar. Dan yang terakhir, ketika ada cinta, ada gairah yang menyambut kuasa Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Ada salah satu video yang memberkati saya, saudara, di TikTok. Ada 2 orang hamba Tuhan yang mempraktekkan ini. Tapi kebetulan saya nggak menyediakan itu, saudara. Kalau saudara lihat itu, saudara, ada Pastor Stephanie Ressel dan Pastor siapa itu dari GBI Gilgal kalau nggak salah.
dalam video yang singkat itu cuplikan dari khotbah beliau ini. Dan sangat memberkati saya. Saat itu saudara, dia ada 2 korek api saudara. Korek api yang pertama ini semuanya dua-duanya korek normal saudara. Tetapi yang satu saudara, tadinya nyala saudara. Dia cemplungkan di dalam air, di dalam wadah saudara. Dan ketika korek itu sudah dicemplungkan ke dalam air, ketika diangkat, dia bisa nyala saudara? Enggak nyala saudara, enggak bisa nyala. Tapi dengar baik, ketika diambil satu korek lagi saudara, dan korek itu dinyalakan, dan korek yang basah tadi mulai dinyalakan, memang enggak bisa. Tetapi ketika didekatkan saudara, maka menyambar saudara. Maka korek itu bisa dua-duanya menjadi hidup lagi. Amin. Haleluya. Karena dia terima gairah cinta yang daripada Tuhan. Orang yang terima gairah cinta daripada Tuhan, maka Tuhan akan kerja dahsyat dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Hari ini jangan padamkan api dalam hidup kita. Makanya kita nyanyi tadi apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Karena orang yang berapi-api melayani Tuhan, maka dalam hidupnya akan ada perkara-perkara ajaib yang akan dia lewati bersama dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah kita menjadi orang yang pesimis saudara. Saya percaya siapapun kita, Tuhan akan pakai secara dahsyat. Asalkan kita punya gairah cinta luar biasa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Gak percaya kalau gairah cinta itu bisa meluluhkan sesuatu yang keras. Amin. Haleluya. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah pacaran, tentu tahu waktu masih pacaran gitu kan. Sering main gombal-gombalan, amin. Sering main romantis-romantisan gitu kan. Bayangkan saudara, orang yang tadinya gak bisa menulis kata-kata romantis saudara, ketika dia mendapatkan cinta, dalam hidupnya dipenuhi dengan gairah cinta, tiba-tiba jadi pujangga, saudara, amin. Tiba-tiba jadi puitis, amin. Yang tadinya gak bisa romantis, tapi tiba-tiba bisa kirim WhatsApp yang menyentuh hati, amin. Haleluya. Haleluya. Bayangkan kedahsyatan orang hari ini saudara. Ketika dia punya gairah cinta yang luar biasa. Ketika dia mendekati seseorang, maka api itu bisa menyambar begitu dahsyat luar biasa. Amin. Sehingga orang itu juga bergairah. Amin. Haleluya. Saya kalau ketemu dengan orang mulai berbicara gitu kan. Sepertinya nyambung dengan pekerjaan Tuhan. Nyambung dengan firman Tuhan. Sepertinya kita duduk itu saudara. Gak pernah mau berhenti untuk kita berbicara. Amin. Sampai dilihat, jamnya sudah jam segini ya. Karena apa? Asik saudara. Ada api yang menyambar kita. Dan pekerjaan Tuhan secara dahsyat pasti akan terjadi. Amin. Kenapa Daud menjadi seseorang penulis kitab yang paling tokcer? Kenapa saudara? Saudara tahu? Karena dia punya gairah cinta yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Bayangkan kitab Mazmur yang sebagian besar ditulis oleh Daud itu. Itu tebalnya. Begitu tebal saudara. Hampir 1/5 dari seluruh Alkitab saudara. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya cinta gairah yang dahsyat kepada Tuhan. Amin. Hari ini kalau kita membuka hati kita untuk cinta Tuhan bekerja secara dahsyat dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang akan menerima kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat sore menjelang malam hari ini, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau Tuhan bekerja dalam hidup kami, ketika kami menjadi pribadi yang menyediakan hidup kami Tuhan. Untuk Engkau isi dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu. Kristus diam di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berakar di hadapan-Mu. Supaya kami menjadi orang-orang yang menerima kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami mau Tuhan menerima anugerah cinta-Mu yang dahsyat. Dan kami mau bergairah atas cinta-Mu itu. Karena ketika kami punya gairah akan cinta-Mu itu, saya percaya, kami percaya Tuhan, kuasa yang dahsyat Engkau berikan buat setiap kehidupan kami. Engkau bekerja melampaui dari segala apa yang kami pikirkan dan doakan dan harapkan. Di dalam Efesus 3